Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang terhormat pimpinan ranting Muhammadiyah Janti namanya. Pimpinan ranting Aisyah Jati beserta seluruh jajarannya, keluarga besarnya, jamaah Mushola Al-Mu'min, warga Muhammadiyah ranting Janti. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas tentang parenting. Ya, memang agak unik juga nih. Biasanya kalau parenting itu ini buat pasangan muda-mudi. Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya pernah muda, pernah muda. Ya. Saya kan requestnya apa ya itu saya ikut. Ya. Hanya kalau mintanya parenting, ayo. Ya. Nah, tapi apa-apa, paling enggak kalau bukan buat anak kita yang udah besar-besar ya, paling enggak bisa untuk cucu-cucu kita. Ya. Karena memang ajaran agama itu kan tidak ada batas waktunya. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, ilmu agama ini terus saja ada dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, jadi memang kalau bicara suri tauladan dalam Quran, uswah hasanah itu kan cuma 2 kali disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama itu yang kita sudah hafal, Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat sangat masyhur ya, kita kenal karena bicara tentang kesuri tauladanannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu, kita bisa meneladani apapun yang ada di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Jadi bukan cuma shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan cuma litakudu anni manasikakum, bukan cuma ibadah sholatnya, puasanya, hajinya yang meneladani Rasul, bukan hanya itu, tetapi semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini bisa meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
minum tara Rasul bisa, minumnya sambil duduk. Ketika ngambil minuman pakai tangan kanan. Sebelum minum ucapkan bismillah. Setelah minum ucapkan alhamdulillah. Kalau mau minum lagi bismillah lagi. Alhamdulillah. Mumpung masih hangat Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi dalam Al-Qur'an, tapi saya tahu kalau Sirah Nabawiyah ya, yang terkait Rasulullah itu pasti yang dicontoh itu belum semuanya. Kita kadang masih milih-milih ya. Makanannya Rasul itu apa, minumannya Rasul itu apa, wah kita nggak bisa untuk makan minum itu kayaknya nggak bisa ya. Kalau kepingin berpakaian seperti Rasulullah, berpenampilan seperti Rasulullah masih bisa ya. Cara makan, cara minum, cara tidur, cara berpakaian, cara masuk kamar mandi itu nggak bisa. Tapi kalau bentuk makanannya udah nggak bisa. Tinggal nanti tantangan kita ketika cara menikah beliau, ya kan? Bisa nggak kita teladani ini pernikahan menurut Rasulullah SAW? Bisa apa enggak? Ya bisa dong. Gimana? Karena kita mengikuti sunnah Nabi. Seperti tetangga kita yang menikahkan anaknya, yaitu sunnah Nabi adalah pernikahan. Yang nggak sunnah itu yang nggak menikah. Kalau sudah cukup umur, jodohnya ada, nggak nikah itu nggak sunnah. Karena kita semua menikah, alhamdulillah kita semua mengikuti sunnah Nabi dalam urusan pernikahan. Cuma kan masalahnya pernikahan Rasulullah itu kan dua versi. Ada pernikahan yang versi pertama istrinya cuma satu. Ada pernikahan Rasulullah SAW yang kedua istrinya lebih dari satu. Lah kira-kira Bapak Ibu keluarga besar Ranting Muhammadiyah Janti ini mau milih yang versi mana? Versi pertama atau versi kedua? Oh dua-duanya. Ya, cuman ya gitu. Alhamdulillah kalau sudah bergabung di Muhammadiyah, sudah beranggota jadi Muhammadiyah, secara tidak tertulis ibu-ibu perlu tenang. Muhammadiyah itu memang mengambil pilihan untuk asas keadilan dan kebahagiaan bersama. Rata-rata keluarga besar Muhammadiyah itu dalam urusan pernikahan istrinya cuma satu ya. Mungkin satu di Makarya Binangun, satu di Wahana. Enggak, bercanda ya. Jadi aman ya. Karena ada kelompok lain tuh isinya nikah lagi aja, poligami aja. Kita lagi aja. Terus bilang sunnah Nabi. Ya benar. Menikah lebih dari satu itu sunnah Nabi. Tapi menikah satu istri saja itu juga sunnah Nabi. Jangan lupa. Bahkan Rasulullah SAW istrinya cuma satu, itu usia pernikahannya lebih lama, 25 tahun. Istrinya lebih dari satu, itu hanya 13 tahun. Hanya kadang-kadang mungkin ibu-ibu jangan anti, ibu-ibu Aisyah, kalau pengajian kita bahas kenapa hikmah alasan Rasulullah mengambil keputusan menikah lebih dari satu, supaya tahu bahwa banyak alasan, banyak hikmah ketika Rasulullah mengambil keputusan menikah lebih dari satu. Karena itu kan selalu jadi serangan orang-orang orientalis. Muhammad itu gila seks misalnya.
Muhammad itu pedofilia, Muhammad itu tukang kawin. Nah, ini harus kita bahas untuk membantah serangan-serangan mereka. Tapi kapan-kapan aja ya Bu ya, karena temanya kan parenting ya. Apalagi parentingnya Nabi Ibrahim lagi. Kenapa saya perlu sebutkan ayat uswah hasanah? Karena ayat uswah hasanah itu 2 kali. Yang pertama Al-Ahzab 21, yang kedua surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Ya. Al-Mumtahanah ayat keempat. Gimana bunyinya? Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian semua di dalam Nabi Ibrahim. Walladina amanu ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, berarti sahabat-sahabatnya Nabi Ibrahim. Itqalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari kalian, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kekafiranmu. Wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal baghdha abada, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian abada, selama-lamanya, hatta tu'minuna billahi wahda, hingga kamu hanya menyembah Allah semata. Ya. Ini kalau mau bicara tauhid ya ini. Mau bicara suri tauladan Nabi Ibrahim terkait tauhid ya ini. Tidak ada celah sedikit pun terhadap kesyirikan, terhadap kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, nggak ada. Karena beliau uswah hasanah di ayat ini baro'ah, berlepas diri dari orang-orangnya dan dari apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi nggak mungkin dong kayak video yang viral beberapa waktu lalu, waktu perayaan Maulid di sebuah tempat ya, Maulid kebangsaan, itu ternyata dihadiri juga 6 tokoh agama lain dalam acara peringatan Maulid. Terus doa bersama, yang mimpin doanya dari agama Katolik, Pastor Romo. Nah, ya ini kan ya merawat kebinekaan, bukan mengorbankan keimanan. Menjaga persatuan kesatuan bangsa, bukan melebur keyakinan. Harus tegas, lakum dinukum. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkaca dengan Nabi Ibrahim, sangat tegas terhadap kesyirikan dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba ambil contoh. Oke, Nabi Ibrahim uswah hasanah, iya. Nabi Muhammad uswah hasanah, iya. Makanya setiap kali kita sholawat dalam sholat, yang dibacakan sholawat Ibrahimiyah, menyebut nama Nabi kita dan menyebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah itu kan memang Nabi Ibrahim ini sosok yang luar biasa, sosok yang disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Beliau adalah
Khalilullah, kekasih Allah. Beliau dihormati oleh semua agama, Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, semua menghormatinya. Mari kita lihat, dalam bahasa Yahudi disebut Abram, dalam bahasa Nasrani Abraham, dalam bahasa Islam Ibrahim, dalam bahasa Hindu Buddha Brahman, Brahmana, sampai orang Betawi bilang Boim. Ibrahim jadinya Boim. Kita memang suka jingkat Bapak Ibu sekalian ya. Muhammad, Mamat, ya. Abdul Qadir, Kadir, Bapak ya. Apalagi itu Pak ya. Macam-macam kita singkatannya. Baik. Maka dari itu, terkait dengan parenting, ya kita perlu tahu parentingnya kayak gimana. Gini Bapak Ibu ya, Nabi Ibrahim itu nabi yang suka traveling, jalan-jalan. Kalau ibu-ibu suka jalan-jalan apa enggak? Kalau jalan-jalan sendiri atau ngajak suami? Oh, sama ibu-ibu yang lain biasanya ya? Enggak sama suami ya Bu ya? Gak bebas kalau sama suami. Biasanya kan ibu-ibu Aisyah itu kan punya kegiatan sendiri-sendiri, biasanya nggak ngajak suami. Tapi kalau Nabi Ibrahim travelingnya itu sama istrinya, karena beliau dari Babilonia, Irak, traveling sampai ke Mesir, sampai ke Palestina, Palestina ke Mekah, Mekah ke Palestina, Palestina di Mekah. Oh banyak Pak, luar biasa. Nah sampai suatu ketika traveling ke Mesir, beliau mendapat hadiah seorang budak tawanan mantan anak raja sebelumnya. Itulah yang namanya Hagar dalam bahasa ahli kitab, dalam bahasa kita Hajar. Ya, itu akhirnya jadi bantuan dari keluarganya Nabi Ibrahim. Ibrahim, Sarah, bantuannya adalah Hajar. Karena memang awal mulanya sifatnya untuk membantu. Cuma ibu-ibu, Hajar ini memang tahu diri. Soalnya suaminya kan nabi. Sedangkan bersama Sarah, keliru saya ngomongnya, ibunda Sarah tahu diri. Karena suaminya itu seorang nabi. Dan berkeluarga bersama Nabi Ibrahim itu sudah puluhan tahun, 80 tahun nggak punya anak. Makanya ibunda Sarah, karena beliau tahu suaminya nabi, dan kalau suaminya seorang nabi, nabi itu harus punya keturunan, karena keturunan dari nabi akan menjadi nabi juga, begitu. Lah kalau ibunda Sarah tidak bisa memberikan keturunan, jalur kenabian terputus dari suaminya, kan begitu. Maka akhirnya ibunda Sarah dengan legowo, dengan besar hati, bukan status yang dicari, bukan kecemburuan yang dijadikan alasan utama, tetapi ridho Allah yang diharapkan. Ibunda Sarah menawarkan kepada suaminya, suamiku, nikahilah Hajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus bapak-bapak, inilah tips kalau mau nikah lagi. Tunggu istri kita yang menawarkan. Nah, dan saya yakin pasti nggak akan ditawarkan. ya, nanti ngomongnya, saya kan bukan ibunda Sarah ya itu. Ini kalau istrinya yang nawarkan kan minim konflik ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah nikah dengan ibunda Hajar, 3 bulan langsung hamil. Padahal puluhan tahun sama ibunda Sarah nggak hamil-hamil. Kira-kira gimana Bu? Cemburu nggak ibunda Sarah? Cemburu nggak Bu? Cemburu. Ya Allah, sampai cemburunya itu ibunda Sarah bernazar,
usir dia dari rumah ini. Kalau misalnya tidak kamu usir, tak belah jadi 3. Nadarnya begitu, Bu. Ya. Waduh. Maka akhirnya Nabi Ibrahim mengadem-ngademi Ibunda Sarah supaya bisa menerima Ibunda Hajar itu ya. Cuma memang agak membingungkan bapak-bapak ya. Tadi yang suruh nikah lagi siapa? Ibunda Sarah. Yang cemburu tadi siapa? Ibunda Sarah juga. Itulah wanita bapak-bapak susah dipahami ya. Makanya kita harus banyak sabar gitu ya kan terhadap istri kita. Nah, yang ibu-ibu juga sabar sama suaminya. Sama-sama sabar saja ya. Sehingga kalau dalam tafsir Imam At-Tabari itu ada sebuah riwayat nadarnya Ibunda Sarah harus ditunaikan, sehingga ketika ditunaikan nggak dibelah jadi 3, cuma ditusuk telinganya. Itu jadilah peristiwa penusukan telinga alias tendean telinga. Ya, akhirnya ibu-ibu kan mesti punya anting-anting tuh Bu ya, mesti lubang di telinganya kan. Nah, itu asal muasal kalau menurut tafsir At-Tabari gara-gara nadar kecemburuannya Ibunda Sarah. Bayangin, cemburunya istri Nabi jadi ilmu. Ya. Kalau cemburunya istri kita ya, belum tentu jadi ilmu. Bencana, terus terang sekali. Artinya cemburu itu dalam agama kita ada. Cemburu dalam agama kita itu boleh. Bukan cemburunya dilarang, tapi menyikapi cemburunya itu yang harus benar-benar tepat. Baik, kita percepat ya. Ini sampai Isya Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah ya. Nggak lama-lama. Ya. Saya itu setiap Sabtu ada kajian rutin, tapi berhubung dari ranting Janti minta ya saya liburkan yang rutin biar bisa silaturahmi ke sini. Ya, terima kasih sekali. Lah kok yo pas tadi sorenya ibu-ibu minta pengajian di Perak. Ya. Jadi tadi saya dari Perak. Ya. Jam 5 kurang 5 langsung gas sampai ke ranting Janti ya. Alhamdulillah masbuk 1 rakaat Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali bisa di ranting Janti dan di musola musola Muhammadiyah. Musola Muhammadiyah. Leres. Kok kayak bau-bau hijaunya. Tak apa-apa, pokoknya punyanya umat Islam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ikut memakmurkan musola kita. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Kita percepat. Jadi kan ceritanya kan, insya Allah Bapak Ibu udah tahu semua ya. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya Nabi Ismail yang masih menyusui di sebuah lembah yang tandus, yang nggak ada kehidupan ya, yang panas, yang macam-macam lah pokoknya itu. Tetapi itu di dekat Ka'bah. Nah, ditinggal begitu saja. Ya, ini berarti kita belajar tawakal dan lain sebagainya. Tapi itu nggak kita bahas. Ya. Yang unik, yang kaitannya dengan parenting adalah doanya. Kalau kita buka surah Ibrahim ayat 37 Bapak Ibu sekalian, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibunda Hajar dan anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam di Mekah, kan ditinggal gitu tok Bu, bayangin ya. Bang ada riwayat itu naik tunggangan cuma turun gitu tuh, ya kan? Disuruh turun, setelah turun ditinggal, ya nggak noleh-noleh. Ya Allah, coba kalau ibu-ibu digituin sama suaminya gimana? Ya, wah gawat ini ya. Tapi Ibunda Hajar langsung berkata, ya
apakah ini adalah perintah Allah kepadamu? Maka Nabi Ibrahim mengangguk sambil meleleh kedua air matanya. Ibunda Hajar mengatakan, kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, akhirnya kita tahu kan, beliau naik turun Marwah Sofa 7 kali sampai keluar air Zam-Zam. Itu kisah yang selalu dibaca waktu musim haji dan waktu Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu. Nah, baik, kita percepat. Ketika ditinggal, Nabi Ibrahim itu berdoa. Jadi nggak lepas begitu saja, tetapi ada doa karena ini perintah Allah. Coba kita bacakan doanya, Bapak Ibu sekalian ya. Nabi Ibrahim berdoa dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min durriyati biwadin ghairi dzar'in. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan, ya, menaruh min durriyati, sebagian durriyat. Bapak Ibu, ini juga jadi fokus tuh. Kalau Nabi Ibrahim itu berdoa itu nggak untuk anak, tapi durriyah. Bedanya apa? Kalau anak itu kan auladi, waladi itu satu, anakku, auladi anak-anakku. Kalau durriyati keturunanku, berarti anak cucu keturunanku. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, kalau berdoa itu jangan nanggung di anak, tapi anak cucu cicit keturunan kita. Karena bisa jadi doa kita kepada anak tidak dikabulkan oleh Allah, tapi terkabulkan kepada cucu kita. Ya, makanya kalau kita berdoa jangan stop di anak, tapi durriyati, tetapi di anak cucu keturunanku. Lihat saja yang terkenal itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan. Ya, maka jangan pelit kita berdoa, ya Allah jadikanlah anak cucu keturunanku. Nah, ya, jadikanlah anak cucu keturunanku memimpin negeri ini misalnya, ya kan? Karena aku presiden, anakku juga ya Allah, cucuku juga cicitku misalnya, ya kan? Ya. Duh, gak nyindir. Kenyataan itu kalau di Arab Saudi, Bapak Ibu, karena sistemnya kan monarki itu kerajaan. Kalau bapaknya raja, anaknya pasti jadi raja. Sama kayak Nabi Ibrahim, kalau bapaknya nabi, anaknya juga jadi nabi. Nah, kalau bapaknya presiden, anaknya ikut-ikut saya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan doanya. Ya. Waktunya jalan cepat ini, Bapak Ibu. Ini kayaknya udah disiapkan Al-Maidah, Bapak Ibu ya. Perjamuan ya. Ya Allah. Berarti kan nggak boleh molor kan ya. Mumpung masih hangat gitu, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa Ibu? Habis isak langsung. Iya. Pokoknya isak selesai gitu Bu ya. Nah, kata Nabi Ibrahim, aku tempatkan keturunanku di lembah yang tandus, gersang, macam-macam pokoknya, ya. Kaktus saja itu pun jarang, tetapi inda baitikal muharram, di dekat rumahmu Baitullah. Ini udah jadi apa langkah khusus, kiat khusus buat kita Bapak Ibu. Kalau beli rumah jangan jauh-jauh dari masjid. Makanya kita kalau cari rumah itu cari yang dekat masjid, supaya anak-anak kita nggak jauh dari masjid. Lihat Nabi Ibrahim udah ngajarkan seperti itu. Kitanya mungkin yang
belum menggali lebih banyak. Ya. Hanya alhamdulillah ranting Muhammadiyah Janti punya masjid, punya musola, punya sekolah, punya semua Bapak ya. Insya Allah, pokoknya ya. Aum-aum di ranting Muhammadiyah Janti, insya Allah akan berkibar, pokoknya insya Allah ya. Amin ya. Kan sesuatu dimulai dari yang awal dulu sampai besar, Bapak ya. Alhamdulillah. Nah, terus Rabbana liyuqimus sholat. Wahai Rob kami, kenapa kok di dekat masjid? Supaya mereka mendirikan sholat. Jadi doa pertama yang Nabi Ibrahim inginkan kepada anaknya harus jadi anak yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, alias jadi anak yang sholat. Kita lanjutkan dulu. Faja'al af'idah minan nasi tahwi ilaihim. Kalau ini terkait keutamaan Ka'bah, supaya manusia hatinya cenderung kepada mereka, benar ya? Akhirnya Ka'bah senantiasa dikunjungi oleh miliaran umat Islam di seluruh dunia. Udah kesana kepingin kesana lagi, udah kesana kepingin kesana lagi, terus saja pokoknya kepingin kesana lagi. Nah, berikutnya baru ini Bapak Ibu sekalian, warzuqhum minat samaroti la'allahum yaskurun, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur kepadamu. Berarti urut-urutan doa Nabi Ibrahim kepada anaknya awalnya dari mana? Awalnya soleh dulu, baru kemudian rezeki. Kita kadang-kadang kebalik, lancarkanlah kuliahnya, lancarkanlah karirnya, lancarkannya pekerjaannya, kan begitu ya? Lupa, harusnya awalnya belajar dari Nabi Ibrahim, soleh dulu, baru kemudian kita pilih doa-doa yang lain ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan yang pertama yang bisa kita ambil parenting nabawiyah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah doa. Pondasi parenting pertama itu doa orang tua kepada anak cucu keturunannya. Kalau kata Ustadz Budi Azhari, semua pendidikan sejati dimulai dari doa yang ikhlas. Orang tua yang berdoa bukan hanya berharap, tetapi menanamkan visi hidup anak, bahwa visi anak kita pasrahkan dalam rencananya Allah. Jadi bukan visi kita, saya tentara, anak saya harus nurutin jadi tentara, itu visi kita. Tapi kalau kita berdoa, anak kita soleh, visinya kita pasrahkan, kita libatkan Allah gitu. Makanya parenting yang pertama doa. Satu. Dua, parenting nabawiyah dari Nabi Ibrahim adalah kita merujuk kepada Al-Baqarah 127. Apa Al-Baqarah 127 Bapak Ibu sekalian? Itu ketika Allah berfirman, potongan ayatnya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama anaknya Ismail, mereka berdoa, Rabbana wa taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah amal-amal kami. Maksudnya apa ini Bapak Ibu sekalian?
Ini kan ceritanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail lagi bangun Ka'bah bersama-sama. Berarti apa? Adanya keteladanan mengajarkan keimanan melalui tindakan. Ayah sama anak bekerja bersama untuk tujuan suci. Ayah dan anak hadir, ayah hadir memimpin dan anak dilibatkan dalam proyek-proyek kebaikan, dalam proyek-proyek ketaatan. Jadi bukan cuma kiai yang bisa melibatkan santri dalam proyek-proyek kebaikan, misalnya ikut bantu ngecor, ya kan? Ya. Bapak Ibu kita nggak bisa lupakan. Memang udah tradisi, Pak. Ini udah tradisi, ya. Terutama di pondok-pondok dari saudara kita, memang tradisi. Ini bukan paksaan. Memang itu pendidikan pembelajarannya itu kaitannya dengan amal soleh, Pak. Ya tinggal ditambah safety-nya saja, kan itu aja. Ya, anak supaya tahu beratnya ikut terjun, ikut langsung. Jadi nggak langsung enak menempati ruangannya, tapi mereka ikut. Ya, tinggal safety-nya aja ditambah, kan begitu. Masalahnya kadang-kadang jangan sampai ada kesan pesantren itu mengeksploitasi santri. Kan itu yang kita harus jaga bersama, ya. Makanya ini tinggal dimusyawarahkan lah, mufakat begitu, ya. Jadi kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Memang itu bagian dari pendidikan pesantren. Dan itulah Nabi Ibrahim mengajak anaknya Ismail dalam ulziyah falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'ya itu kan masih remaja. Hitungan sa'ya itu remaja, Bapak Ibu. Jadi kalau santri itu remaja, SMP, SMA, ikut bangun, ya ini Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak membenarkan kalau itu eksploitasi santri. Apalagi minim safety yang akhirnya berakibat jatuhnya korban gitu, ya. Dan kalau bisa jangan terus-terusan, sesekali, kan gitu ya Bu ya. Kalau terus-terusan mah gak jadi nyantri akhirnya, ya nukang malahan, bahaya. Tapi insya Allah para pihak pesantren sudah memahami. Kita turut bersedih Bapak sekalian ya atas peristiwa di pesantren tradisional tertua ya Al-Khazini, ya. Dan Bapak Ibu juga perlu ingat ya, di Al-Khazini kita benar-benar terenyuh, tapi di Gaza itu pemandangan tiap hari, Bapak Ibu. Ya. Di Gaza itu pemandangan tiap hari ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya insya Allah yang gugur mati syahid, Pak, insya Allah. Ya kan? Belum tentu kita, Pak, ya kan? Mau sholatnya lagi nyantri, wafatnya lagi nyantri, lagi belajar ilmu agama, lagi sholat, ya kan? Insya Allah syahid, ya. Belum tentu saya yang berbicara syahid, belum tentu. Maka mudah-mudahan, tapi kita jangan berdoa atap ini roboh, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan ya. Kalau atap ini roboh kita semua meninggal syahid insya Allah ya. Tapi jangan berdoa dulu sekarang, Bapak Ibu ya. Jangan. Kita masih pengen hidup panjang, numpuk amal ya. Jangan numpuk dosa, Bapak Ibu. Baik, ini yang kedua ya. Jadi hari ini banyak ayah absen dari pendidikan anak. Padahal para nabi itu pendidik utama bagi keluarganya. Nabi Ibrahim tidak menyerahkan Ismail kepada siapapun. Nabi Ibrahim langsung dengan amal nyata. Ayo Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita nggak di pondok, jangan sampai mereka dididik sama orang lain. Ya. Tapi kalau anak kita di pondok, pastikan memang pondok itu layak untuk mendidik anak kita. Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang nomor 3. Kalau tadi pertama doa ya Bu ya. Yang kedua apa? Keteladanan ya. Yang ketiga ini apa? Komunikasi.
Lihat ketika Nabi Ibrahim mau disembelih, ya, yang disembelih keliru. Kalau udah mau habis waktunya itu memori sering hilang, ya. Lihat hidangan yang sudah disediakan loh, Pak, ya, ganggu konsentrasi. Ya, yang disembelih Nabi Ismail apa Nabi Ishak? Yang disembelih domba, keliru semua Bapak Ibu, ya. Nabi Ismail mau disembelih, tapi yang disembelih tetap domba, ya Allah. Tapi kan sebelumnya kan falamma balagha ma'ahu ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, wahai anakku, aku mimpi aku menyembelihmu, fandur madza taro, gimana pendapatmu. Ini komunikasinya di sini. Makanya komunikasi ini penting. Beliau tidak memerintah sepihak, tapi mengajak anak berdialog. Inilah gaya komunikasi yang penuh kasih dan menghargai. Inilah bukti bahwa cinta dan kepemimpinan bisa berjalan beriringan. Anak yang dilibatkan akan tumbuh menjadi pribadi yang sadar dengan ketaatan. Kenapa? Komunikasi. Dan Bapak Ibu, sekarang kan banyak fenomena fatherless, ya. Ayah hilang. Setiap pagi, sore antar jemput anak, tapi ayahnya bisu. Nggak pernah ngajak ngomong. Pulang ke rumah, ayahnya ngotak-ngatik HP. Anaknya juga nggak pernah diajak ngomong. Akhirnya gimana? Dia ngomongnya sama temennya. Ya temennya baik nggak apa-apa, kalau temennya buruk hancur anak-anak kita. Nah, ngomong nggak sama ayahnya? Ngomong. Waktu apa? Minta duit. Jadi komunikasinya cuma sebatas minta duit. Nanti ketika mereka sudah bisa cari duit sendiri, perlu nggak orang tua? Nggak perlu. Makanya sejak dini Bapak Ibu sekalian, komunikasi antara kita dengan anak itu harus berjalan sebagaimana Nabi Ibrahim. Kalau nggak berjalan, hancur lebur kita Bapak Ibu sekalian, ya, hancur lebur. Komunikasi. Dan ini unik, ya, dalam Al-Quran, ya, itu materi yang pernah saya kumpulkan, ya, terus saya cek lagi. Itu ada sebuah tesis, ya, dari Al-Azhar, komunikasi dalam Al-Quran. Ini tesisnya nih, saya bukakan filenya Bapak Ibu sekalian. Ternyata dalam penelitian, ya, dialog ortu dan anak dalam Al-Quran itu menakjubkan gimana. Ini tesisnya berjudul Hiwar al-aba ma'al abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam pendidikan. Tesis ini mengambil kesimpulan, ternyata dialog orang tua dengan anak itu ada di 17 tempat, tersebar di 9 surat. 17 tempat. Ibu dengan anak dalam Quran cuma 2 tempat. Ayah ibu dengan anak cuma 1 tempat. Sisanya 14 tempat Al-Quran memberikan keterangan dialog ayah dengan anak. Jadi Quran itu lebih banyak dialog komunikasi antara ayah dengan anak. Makanya kalau anak kita nggak curhat kepada kita, kita harus bangun komunikasi. Jangan sampai keliru, jangan sia-siakan. Ya. Gimana caranya? Di tengah kesibukan, ayah harus tetap hadir membimbing ibadahnya anak. Di tengah era digital, komunikasi harus kembali kepada basis kekasih sayangan dan keimanan. Ini saya bawakan jurnal, ya, sebagai penutup. Jurnal internasional. Ternyata spiritual parenting dalam Islam menekankan 3 hal.
faith modeling, keteladanan iman orang tua. Kepengen anaknya imannya kokoh, lihat iman orang tuanya. Faith dialog, komunikasi yang berbasis nilai, bukan sekedar ngobrol ya. Sambil rokokan misalnya, rokok bapak anak rokokan ya, ngobrol gak jelas biasanya itu ya. Sama faith ritualization, rutinitas ibadah bersama keluarga. 3 saja, ada 7 sebenarnya Bapak Ibu sekalian. 3 saja, kalau ini kita amalkan kepada anak cucu kita, insya Allah dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah yang minas solihin was solihat. Amin Allahumma amin. Pun cekap nggih. Isa. Ada pertanyaan? Jelas? Ada. Monggo Bapak. Kan saya rugi. Monggo. Tapi diterangkan bahwa Presiden Nabi itu yang pertama awalnya mengizini Nabi dari kalangan. Siap. Setelah kedua menikah. Iya. Berbalik arah. Cemburu. Natal akan membelah jadi 3. Nah, Nah, terus terjadinya orang tinggi itu mengambil pelajaran dari najarnya Nabi Ibrahim itu ya. Ya. Kalau tidak salah. Yang telinga tadi Pak. Yang tindik telinga Ya. tadi. Nah, padahal yang ditindik itu hanya 2. Padahal awalnya kan dibelah 3, yang satu belah mana? Oh iya. Begitu mohon maaf ya. Terima kasih Bapak. Iya. Jeli sekali Bapak. Ingin Apa? 80 kan? Oh iya. Gak ada maksudnya pengen apa ini? Ada satu yang namanya khitan. Nah, itu jadi satu itu bisa juga masuk kategori nadar tadi. Ya. Jadi khitan wanita itu hukumnya sunnah. Kalau khitan laki-laki hukumnya wajib. Ya. Itu nanti coba saya cek lagi. Tapi memang tafsir At-Tabari ini kadang banyak memuat kisah-kisah Israiliyat. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak. Diterima kalau tidak bertentangan. Ya. Jadi sependek seingat saya salah satunya adalah khitan itu tadi ya. Nanti saya cek lagi, mungkin bukan khitan ya, mungkin dianggap 2 itu sudah mewakili 3. Nah, ya. Karena nadar itu hukumnya kan wajib ya, makanya lebih baik jangan bernadar, apalagi kalau bernadar nikah lagi, wah gawat itu sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.